Ketika saudara kita meninggal, atau mungkin orang tua kita, atau orang terdekat kita meninggal, mereka biasanya meninggalkan warisan, dan mungkin banyak sekali prosedur-prosedur legal yang harus kita penuhi ya. Salah satunya adalah aspek administratif di bagian perpajakan. Loh, emangnya ada aspek perpajakan dari warisan? Nah, sebenarnya tidak ada ya, karena yang namanya warisan itu bukan objek pajak seperti itu. Itu sesuai dengan peraturan yang ada di Undang-Undang Pajak Penghasilan gitu. Jadi pengalihan harta atas dasar warisan itu tidak dikenakan pajak penghasilan. Namun apabila kebetulan nih kita mendapatkan warisan berupa tanah ataupun bangunan, maka perlu ada yang kita peroleh yaitu surat keterangan bebas. Jadi surat keterangan bebas ini adalah suatu persyaratan agar kita terbebas dari pengenaan pajak penghasilan final atas pengalihan hak atas tanah ataupun bangunan. Jadi kalau secara umum ya, memang kalau ada pengalihan harta yang itu berupa tanah ataupun bangunan, itu kita dikenakan pajak penghasilan final dong. Tapi karena ini warisan, itu bukan objek pajak. Nah, persyaratannya adalah kita harus punya SKB tadi. Nah, lantas SKB ini bagaimana cara kita memperolehnya? Dan prosedurnya seperti apa sih? Ada apa dengan pajak? Teman-teman, di sini saya tekankan sekali lagi ya. Jadi berdasarkan pasal 3 ayat 1/30 tahun 2009, atas pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, yaitu berdasarkan warisan tadi, itu kita harus disertai oleh surat keterangan bebas. Ya. Jadi kalau misalnya kita sudah punya SKB, kita bisa dibebaskan. Nah, ini gimana cara memperolehnya nih? Yaitu kita harus mengajukan permohonan ke kantor pelayanan pajak tempat pewaris itu terdaftar atau bertempat tinggal gitu ya. Jadi kalau di peraturannya adalah kita sebagai ahli waris itu mengajukan permohonan SKB kepada tempat di mana pengalih harta itu terdaftar. Gitu. Karena di sini yang mengalihkan harta itu adalah yang memberikan kita itu warisan itu adalah pewaris tadi yang meninggal tadi, maka di sini adalah KPP tempat pewaris itu terdaftar. Seperti itu. Tapi untuk mengajukan permohonan ini ada persyaratan yang harus kita cek dulu nih. Kita perlu ngecek apakah di surat pemberitahuan tahunan pewaris itu sudah dilaporkan di kolom harta tentang harta ini nih. Harta yang diberikan ke kita itu berupa tanah atau bangunan. Kalau sudah ada, alhamdulillah berarti aman ya, kita bisa melanjutkan prosedur mendapatkan SKB. Tapi kalau ternyata belum, ya mohon maaf, berarti SKB tidak bisa diajukan permohonan gitu ya. Kecuali, ya ada kecualinya di sini, yaitu kalau misalnya pewaris itu memiliki penghasilan di bawah jumlah PTKP-nya. Jadi kalau ternyata penghasilannya itu di bawah jumlah penghasilan tidak kena pajak, maka dia tidak perlu mencantumkan harta ini di SPT tahunan PPh-nya seperti itu. Oke, kalau syaratnya sudah terpenuhi, ya, maka kita harus mengajukan permohonan sebagaimana lampiran di per 30 PJ 2009 ke KPP tempat orang pribadi yang melakukan pengalihan tadi gitu ya, yaitu tempat pewaris terdaftar atau bertempat tinggal. Nah, di sana kita coba lihat lampirannya yaitu sebagaimana di layar ya. Ini lampiran 1 yang wajib kita isi, yaitu perihal permohonan SKB pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Ya, kita di sini isi alamat dari KPP tempat kita mengirimkan, kemudian nama kita sebagai nama wajib pajak, dan juga NPWP-nya dan alamatnya, mengajukan permohonan untuk memperoleh SKB, PPh, dan seterusnya,
dan kita isi NOP dan alamat tanah dan atau bangunannya. Dengan alasan karena warisan gitu ya, mewarisi tadi. Dan juga selain mengisi lampiran pertama, kita juga diwajibkan untuk mengisi lampiran keempat. Lampiran keempat sebagaimana bisa kita lihat di layar ya, yaitu adalah surat pernyataan pembagian waris gitu. Ya, di sini ada kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah ahli waris dari pewaris ya. Kita cantumkan data pewaris di situ. Kemudian kita lihat SPPT PBB dan kita isi datanya, NOP-nya, kemudian alamat tanah bangunannya, luas tanahnya dan luas bangunannya. Setelah selesai data-datanya, ya kita bisa imbuhi dengan materai dan tanda tangan masing-masing ahli waris begitu ya. Dan kemudian setelah dokumennya lengkap, maka kita bisa mengajukannya ke KPP. Oh ya, tapi kalau tadi ya ternyata pewaris tidak mencantumkan di SPT PPh-nya nih, tapi ternyata dia ternyata penghasilannya di bawah dari PTKP, maka kita sebagai ahli waris juga perlu melampirkan lampiran kedua ya, yaitu sebagaimana ada di layar. Ya, di sini kita perlu menjelaskan bahwa penghasilannya itu di bawah PTKP dan juga jumlahnya itu di bawah 60 juta rupiah, bukan bagian yang dipecah-pecah. Kalau kita sudah mengajukan surat permohonan tersebut ke KPP, maka selanjutnya kita menunggu ya, yaitu jangka waktu 3 hari setelah kita melengkapi dokumen-dokumen kita, KPP harus memberikan respon ya. Jadi keputusannya itu seperti apa? Kalau misalnya dalam 3 hari tersebut tidak ada keputusan, berarti dianggap dikabulkan gitu. Dan KPP harus menerbitkan surat keterangan bebas maksimal 2 hari sejak batas akhir waktunya. Jadi maksimal intinya kita butuh waktu 5 hari kerja gitu ya untuk pengurusan SKB ini. Gitu. Setelah kita memperoleh SKB dari KPP, maka sudah aman ya, kita tidak akan dikenakan pajak penghasilan atas pengalihan harta berupa warisan tadi. Seperti itu. Dan juga di sini ada kemungkinan ditolak ya kalau ternyata dari KPP menilai ini tidak sesuai dengan persyaratannya. Nah Rafif, gimana nih kalau soal BPHTB? Tadi kan SKB itu untuk pembebasan pajak penghasilan. BPHTB-nya gimana dong? Tetap dibayar nggak? Nah, kalau soal BPHTB ini bukan wewenang pemerintah pusat ya, jadi ini adalah wewenang pemerintah daerah. Untuk itu, kita perlu cek lagi nih di aturan daerah masing-masing untuk warisan itu dikenakan BPHTB atau tidak. Nah, jadi intinya masih ada potensi untuk kita harus diwajibkan membayar BPHTB ya sebagai ahli waris. Nah, Rafif, kalau ternyata kita dapat warisan tapi bukan tanah dan juga bukan bangunan, nah, apakah kita harus bikin SKB juga? Enggak ya. Jadi seperti yang saya bilang di awal, warisan itu bukan objek pajak. Jadi kalau kita lihat di ketentuan, yaitu di pasal 4 ayat 3 huruf E Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, atas warisan yang bukan tanah dan bukan bangunan, ya berarti baik itu uang tunai, logam mulia, perhiasan, baju-baju atau yang lainnya lah, pokoknya bukan tanah, bukan bangunan, maka tidak perlu surat keterangan bebas atas pengalihannya. Jadi intinya otomatis bukan merupakan objek pajak penghasilan ya. Karena ya secara umum warisan memang bukan objek pajak penghasilan. Dan pengalihannya tidak dikenai pajak sepanjang ya, perlu digarisbawahi ini, tidak dikenakan PPh sepanjang ada bukti waris. Gitu. Jadi ini bukti waris adalah legal dokumen yang cukup penting gitu ya. Dan juga perlu dicatat bahwa apapun itu bentuk warisannya, baik itu uang, tanah, bangunan, atau aset-aset lainnya, kita perlu laporkan di SPT tahunan PPh kita. Bukan untuk dikenai pajak, bukan, tapi hanya untuk sebagai penambah data di kolom harta kita. Seperti itu. Nah, sebagai informasi nih, ada pengalihan harta yang kita tidak perlu mengurus SKB gitu. Tapi ini sangat spesifik ya. Siapa itu yang boleh
melakukan pengalihan harta berupa tanah dan bangunan, tapi nggak perlu SKB. Yaitu pertama, orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus. Gitu. Jadi kalau misalnya kita itu menjual ke pemerintah dan memenuhi ketentuan khusus ya, dan memang ini untuk keperluan umum gitu, maka itu bisa tidak perlu pakai SKB, sudah dibebaskan. Ada juga yang kedua, yaitu pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak gitu. Siapa tuh yang tidak termasuk subjek pajak? Ya, itu sesuai dengan pasal 3 ayat 1 UPPH, yaitu kantor perwakilan negara asing, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan juga organisasi-organisasi internasional dengan syarat sesuai dengan pasal tersebut. Gitu ya. Jadi kalau termasuk bukan subjek pajak, maka dia tidak perlu mengurus SKB. Mungkin sekian ya info dari saya. Terima kasih. Sampai bertemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Stay curious.